Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang cara pengisian SPT masa PPN. Kita langsung saja, saya akan mencoba untuk men-share screen saya. Nah, untuk kasus yang kita angkat adalah kasus di PT Sari Buah. Jadi PT Sari Buah ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak untuk industri pengolahan minuman susu pisang. Jadi produknya ada dua sebenarnya produk dari PT Sari Buah. Yang pertama adalah buah pisang segar, dan yang kedua adalah minuman susu pisang. Dan produknya ini bukan hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga dieksporkan ke luar negeri. Nah, ini yang menjadi catatan, bahwa harus digarisbawahi bahwa nanti terkait dengan perlakuan PPN, ini akan ada perbedaan perlakuan, karena produk dari perusahaan ini ada dua. Jadi pisang segar ini, yang dia adalah non-BKP, dan satu lagi adalah produk minuman susu pisang. Nah, kita coba masuk saja untuk langsung ke SPT. Saya tunjukkan. Nah, di sini adalah saya masukkan untuk SPT masa PPN, formulir 111, 1111, ada 4 kali lah ya. Nah, di SPT ini nanti kurang lebih terdiri dari 7 bagian. Saya lihat di sini. Yang bagian ini adalah induk, di bagian induk. Nah, kemudian di bagian formulir 1111 AB, ini adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Nah, kemudian yang di bagian formulir 111A1, ini adalah daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Ini adalah ekspor yang di A1. Nah, kemudian yang di bagian A2, ini adalah bagian pajak keluaran untuk penyerahan dalam negeri dengan faktor pajak. Nah, kemudian di bagian ke B1, formulir 111B1, ini adalah ini berbeda. Yang tadi kan adalah pajak keluaran, yang adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini untuk impor atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ini adalah yang di B1. Nah, kemudian yang ini adalah B2. Ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan JKP atau BKP dalam negeri. Yang di B2. Nah, yang bagian ketiga, B3, ini adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, kita akan langsung saja untuk mengisi, seperti biasa, mengisi SPT pasti dari belakang. Kita lihat transaksi apa. Ini adalah transaksi untuk pembelian atau perolehan. Nah, di tanggal 1 Juni 2020, ini dibeli pupuk dari PT Pupuk Sumatera, harga jual 66 juta, harga sudah termasuk PPN. Nah, kalau saudara-saudara ketemu dengan informasi ini, sudah termasuk PPN, itu berarti kita harus mengeluarkan dulu, kita cari DPP. Caranya adalah dikalikan dengan 100, dibagi dengan 110. Karena PPN-nya kan 10%. Nah, kita lihat, 66 juta, kita kalikan dengan 100, dibagi dengan 110. Dapat DPP-nya adalah 60 juta. Nah, kita lihat di sini. Di tanggal 1, PT Pupuk Sumatera, NPWP ada, kode seri faktur 010 sekian-sekian, tanggal 1 Juni 2020, DPP-nya adalah 60 juta, ini yang kita sudah cari tadi, 60 juta, PPN-nya 10%, 60 juta kali 10% sama dengan 6 juta, sama saja, jadi informasi tadi kan sudah termasuk PPN 66 juta, ini sama, nih, dapat DPP 60 juta, dan PPN-nya adalah 6 juta. Nah, ini yang kita masukkan, ini yang pertama. Yang kedua, ada informasi bahwa dibeli tunai bibit pisang dari PT Bibit Buah senilai 40 juta. Atas pembelian ini mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Kita lihat 40 juta. Nah, kita pindahkan di sini. PT Bibit Buah ada.
kode seri faktur adalah 010 sekian-sekian, tanggal 4 Juni 2020, DPP-nya adalah 40 juta ini. Nah, kemudian PPN-nya adalah 10%, 4 juta ini. Nah, ini ya. Kalau sudah, kita lanjut ketiga. Di ketiga, dikatakan adalah informasi 5 Juni 2020, dia beli tunai kardus kemasan pisang segar dari PT Dunia Kardus dengan harga beli 70 juta. Nah, ini yang saya garis bawahi. Jadi, mengapa di ketentuan untuk yang kasus nomor 4 ini tidak bisa dikreditkan? Karena ini digunakan, kardus ini digunakan untuk kemasan pisang segarnya. Jadi pisang segar ini kan dia tidak berutang BKP, dia non BKP. Nah, karena kardus ini digunakan untuk pisang segar, nah maka itu tidak bisa dikreditkan. Kecuali nanti kalau kardus digunakan untuk kemasan minuman yang sudah diolah, nah itu yang baru bisa dikredit. Kalau yang ini adalah tidak bisa dikreditkan. Kita lihat. PT Dunia Kardus kan, NPWP ada, kode nomor seri 010 sekian-sekian, tanggal 5 Juni 2020, nah 70 juta untuk DPP-nya, PPN-nya adalah 10%, sama dengan 7 juta di sini. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini. Menarik nih, yang nomor 7 nih. Jadi, truk ini kan digunakan untuk keperluan mengangkut lah produk. Jadi yang nanti akan ada dua perlakuannya. Jadi terkait dengan truk yang mengangkut minuman susu pisang, itu nanti bisa diakui untuk kredit pajak masukannya. Tetapi untuk yang mengangkut buah pisang segar ini tidak bisa. Seperti yang kita ketahui, dari penjualan tahun 2020 ini sebesar 1 miliar, perinciannya adalah 200 juta itu digunakan untuk pisang segar, sementara yang 800 juta itu adalah bagian dari minuman susu pisang. Berarti nanti pembagiannya adalah kita ambil perkalian, jadi 200 juta ini yang bagian untuk pisang segar, kita bagi dengan total semua penjualan adalah 1 miliar, 200 juta dibagi 1 miliar, nah kita kalikan dengan ini, dengan harga beli yang 400 juta. Sehingga nanti yang muncul adalah di sini. Jadi DPP-nya adalah 80 juta. Hanya itu yang tidak dapat dikreditkan. Karena porsi untuk mengangkut yang pisang segar ini kan 200 juta. 200 juta dibagi 1 miliar, kemudian kita kalikan dengan 400 juta. Sehingga dapat yang tidak bisa dikreditkan adalah 80 juta. Nah ini kita masukkan, kemudian PPN adalah 10% di 8 juta. Nah di situ. Nah kalau sudah transaksi nomor 4, nah kita lanjutkan. Nah, membeli sebuah mobil sedan dari PT Indomobil digunakan untuk kebutuhan marketing pegawai bagian pemasaran. Nah ini tidak bisa dikreditkan. Nah kita lihat. Di dalam komponen 280 juta ini ada komponen PPNBM. PPNBM-nya adalah 30%. Nah, berarti caranya kita keluarkan dulu supaya dapat DPP. Nah, 280 juta kita kalikan 100 dibagi dengan 140. Karena ada PPN dan PPNBM. Nah, ini kita lihat. Sehingga mendapat DPP-nya adalah untuk transaksi 8 Juni ini adalah 200 juta. 200 juta, nah kemudian PPN-nya adalah 10%, nah itu yang 20 juta. Nah itu. Ini untuk yang PT Indomobil, yang mobil sedan, itu tidak bisa dikreditkan. Ya. Pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Itu. Nah kemudian selanjutnya adalah ada yang ini ya,
Yang di tanggal 14 Juni ini adalah membayar jasa pemasaran ke PT Sales Marketing dengan penggantian 20 juta. Mengapa yang bagian jasa pemasaran ini tidak bisa dikreditkan pajak masukannya? Karena jasa pemasaran ini adalah jasa pemasaran pisang segar. Jadi pisang segar itu kan non BKP. Karena itu pada saat si perusahaan meminta jasa untuk pemasaran pisang segar, nah itu tidak bisa dikreditkan. Kecuali jasa pemasarannya untuk minuman susu pisang ini, nah itu baru bisa dikreditkan. Tetapi dalam ini, karena ini adalah pemasaran pisang segar, nah ini tidak bisa dikreditkan, gitu ya. Kita pindahkan di sini, nah ini tidak ya. Untuk PT Sales Marketing, NPWP ada, nomor faktur 010 sekian, 14 Juni 2020, DPP-nya adalah 20 juta, PPN-nya adalah 10%, 2 juta. Nah itu. Nah kita masuk lagi. Ini ya, yang dunia teknik, tanggal 26. Dunia teknik, jadi dibeli 20 Juni 2020, dibeli mesin pengolah minuman, PT Dunia Teknik, harga beli 30 juta. Nah, atas perolehan ini, perusahaan telah mendapatkan surat keterangan SKB barang strategis PPN dibebaskan. Nah, dengan demikian, kalau PPN dibebaskan, tentunya tidak ada PPN yang dipungut kan. Berarti nanti tentunya kalau sudah tidak dipungut ya tidak bisa dikreditkan lah pajak masukannya. Nah, kita masukkan saja di sini. PT Dunia Teknik, NPWP ada, kemudian faktur pajak 01 sekian sekian sekian, tanggalnya ada 20 Juni 2020. Masukkan di sini. DPP-nya adalah 30 juta, PPN-nya adalah 10%, sebesar 3 juta. Nah, itu adalah bagian-bagian untuk jenis-jenis PPN pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, kita pindah bagian selanjutnya, bagian B2. Kita akan lihat apa saja pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kita lihat. Transaksinya adalah yang bisa dikreditkan adalah kita lihat PT Jaya Botol ya. PT Jaya Botol ini dibeli tunai botol kemasan minuman susu pisang dari PT Jaya Botol dengan harga beli 80 juta. Seperti yang saya bilang, mengapa bisa dikreditkan? Karena ini kemasannya digunakan untuk kemasan minuman susu pisang yang sudah diolah. Dengan demikian, ini pajak masukannya bisa dikreditkan. Kita lihat di sini. PT Jaya Botol, NPWP ada, kode 10 sekian sekian sekian, tanggal 6 Juni 2020, DPP-nya adalah 80 juta, PPN-nya adalah 10%. Nah, karena botol ini digunakan untuk sebagai kemasan minuman susu pisang yang sudah diolah. Makanya itu bisa dikreditkan. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya. Nah, ini kan bagian yang tadi. Tadi ada bagian yang sebesar 80 yang itu tidak bisa dikreditkan. Nah, bagian yang bisa dikreditkan, seperti yang kita ketahui, untuk penjualan total yang 1 miliar, ada 800 juta yang digunakan untuk minuman susu pisang, jadi produk yang sudah diolah. Jadi caranya adalah kita ambil 800 juta, kita dibagikan dengan 1 miliar, kita kalikan dengan 400 juta. Sehingga dapat bagian yang bisa dikreditkan itu adalah sebesar, kita lihat, 320 juta. Jadi karena yang bagian 320 juta ini digunakan untuk mengangkut produk minuman susu pisang yang sudah diolah. Sehingga bisa dikreditkan. DPP-nya 10% adalah 32 juta. Berarti itu bagian truk ya, kalau untuk truk pengangkutan dipisahkan, karena dia ada 2 produk pisang segar, dan satu adalah produk minuman susu pisang yang sudah diolah.
Yang bisa dikreditkan adalah bagian untuk produk minuman susu pisang yang sudah diolah. Ya. Dapat DPP-nya adalah sebesar 320 juta. Nah itu. Nah kemudian yang bisa dikreditkan lagi adalah PT Sedotan. Nah ini cukup menarik nih, PT Sedotan Plastik. Jadi faktur pajak ini diterima faktur pajaknya adalah 15 Maret 2020. Nah harus diingat-ingat, saudara-saudara, bahwa selalu diingat bahwa faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan adalah maksimal 3 bulan. Berarti kalau 15 Maret untuk SPT masa Juni, Maret, April, Mei, Juni, kan masih bisa karena dia masih 3 bulan, masih masuk, belum melewati masa 3 bulan, sehingga itu untuk pembelian sedotan untuk minuman susu pisang, nah itu bisa dikreditkan. Kita lihat angkanya adalah 30 juta. Ini PT Sedotan Plastik, NPP ada, kode 010 sekian, tanggal 15 Maret 2020, DPP adalah 30 juta, PPN adalah 10%, nah 3 juta. Nah itu bisa dikreditkan. Itu. Oke. Nah kemudian ada informasi bahwa tanggal 12 Juni ini ada retur PT Jaya Botol kan, ada botol untuk kemasan minuman susu pisang yang rusak kan, tertanggal yang dibeli 6 Juni 2020 kan. Nah, nota returnya ada nota retur 028. Berarti ini dikembalikan. Kita mengembalikan ada botol kemasan yang ternyata rusak. Nah, kita retur pembelian. Nah, kita masukkan di sini. Nah, retur pembelian PT Jaya Botol, masukkan retur 028, tanggal 12 Juni 2020. Retur, ingat, tandanya adalah minus, negatif. Jadi minus 10 juta, termasuk PPN-nya juga adalah minus 10 juta. Dan jangan lupa, kita masukkan untuk faktor pajak apa yang kita mau kurangi nanti kan. Yang kita retur tadi kan. Itu adalah faktor pajak yang di tanggal 6 Juni tadi kan, yang 010 955 20 000005. Nah itu. Masukkan di sini kode atau seri faktur pajak yang diganti atau diretur. Nah, itu yang di bagian situ. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat ini. Jadi tanggal 15 Juni membayar jasa periklanan kepada agen iklan atas pemasangan baliho untuk mengiklankan produk minuman susu pisang dengan penggantian 44 juta termasuk PPN. Nah, diingat bahwa di sini adalah jasa iklan ini untuk produk minuman susu pisang. Sehingga ini pajak masukannya bisa dikreditkan. Karena minuman susu pisang yang sudah diolah itu kan adalah objek barang kena pajak ya. Itu termasuk barang kena pajak. Nah, kita cari saja 44 juta dikali 100 dibagi 110, berarti kita dapat DPP-nya adalah sebesar 40 juta. Kita masukkan di sini. Kemudian 10%-nya adalah 4 juta. Nah, itu semua adalah daftar pajak masukan dalam negeri yang bisa dikreditkan. Itu. Di bagian itu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan masuk. Ini adalah bagian B1. Berarti kalau terjadi impor atau ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau dari luar negeri. Nah, kita lihat informasi bahwa tanggal 3 Juni mengimpor mesin pengolah susu pisang, diimpor dari Jerman di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan biaya cost insurance and freight adalah 60 juta dan ada di sini bea masuk di sini. Kita lihat bea masuknya adalah 5%. Nah, jangan lupa 5% berarti ini akan dimasukkan di dalam komponen BPP. Kita lihat ada 60 juta kan cost insurance and freight, kemudian tambah 5%. 5%-nya adalah 3 juta. Nah, itu nama penjual Deutschland Germany
PIB 005 tanggal 1 Juni 2020. DPP-nya adalah kita masukkan di sini. Sudah ada bea masuk 63 juta, sehingga PPN-nya adalah sebesar 6.300.000. Keterangannya adalah BKP. Nah, kemudian juga minuman susu pisang ini kan menggunakan merek dagang dari Bingray Corporation di Korea Selatan. Jadi perlu membayarkan lisensi. Lisensi harga jual dengan ini ya, atas pemakaian lisensi ini menggunakan dikenakan pembayaran lisensi sebesar 50 juta. Kita lihat. Bingray Corporation Korea Selatan tanggal 9 Juni 2020, DPP-nya adalah 50 juta. Nah, PPN-nya adalah 5 juta, kemudian kita masukkan keterangan adalah BKP tidak berwujud. Nah, itu semua yang akan kita isikan terkait dengan pajak masukan. Jadi saya ulangi, di bagian B1 ini akan mengisi pajak masukan kalau ada impor atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabian. Di sini lihat yang Bingray ini kan kita menggunakan merek dagang banana milk. Nah, itu dibayar di situ. Nah, jangan lupa nanti di bagian B2 ini pasti adalah daftar pajak masukan dari dalam negeri yang bisa dikreditkan, dan yang di bagian B3 ini adalah daftar pajak masukan dari dalam negeri yang tidak dapat dikreditkan atau tidak mendapatkan fasilitas. Nah, ini adalah yang akan saya jelaskan di bagian pertama. Saya akhiri dulu untuk part 1 ini, pengisian SPT masa PPN untuk yang terkait dengan pajak masukan. Nanti akan saya lanjutkan dengan tutorial yang menjelaskan tentang bagaimana untuk mengisi yang bagian pajak keluaran. Sekian dan terima kasih.